Bulan ini kita masuki tema bulan ini yaitu kemauan yang kuat. Ya, sebuah tema yang menarik, topik yang luar biasa yang sepanjang bulan sudah disampaikan. Pertanyaannya adalah apakah kita masih punya kemauan yang kuat? Ya. Dan kita hidup digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh kemauan, digerakkan oleh yang disebut dengan istilah passion, ya, digerakkan oleh satu hasrat yang kuat dari dalam diri kita. Jadi kalau saudara hari ini datang ke gereja, motivasi saudara karena misalnya rutinitas, itu beda dengan orang yang datang dengan passion, dengan semangat, dengan hati yang menyala-nyala. Ciri-ciri yang datang menyala-nyala kalau ke gereja lah, kalau naik angkot, misalnya ongkosnya 5.000 dikasih juga 7.000. Itu saking semangatnya itu. 5.000 enggak, 7.000 aja bang gitu. Supirnya juga bingung gitu. Mau pulang pun saking semangatnya dengan khotbah, angkot 5.000 dikasih 10.000. Sampai supirnya itu, supir angkotnya heran. Kenapa bang? Makanya dia sangat bersemangat ikut Tuhan. Yang saya maksud adalah bahwa keseharian kita termasuk dalam ikut Tuhan itu dipengaruhi oleh kalau orang anak muda mengatakan mood, ya. Sorry ya, aku tidak lagi mood gitu. Kurang mood aku gitu. Nah, ada satu hal yang sangat penting dalam kita sebagai manusia yang disebut dengan sebuah tema khotbah bulan ini kemauan yang kuat, tapi saya bahasakan dengan passion. Dan saya ingin kita langsung membaca Alkitab kita, firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga. Saya rindu kita membaca 4 ayat. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Saya ingin saudara membaca ini dengan semangat karena ini sebuah ekspresi yang menyala-nyala dari seorang hamba Tuhan di masa tuanya. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, belum kompak. Katakan amin dong. Oke, kita baca 2-3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya bacakan sekali ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ada 2 kata yang terdapat dalam firman Allah yang kita baca ini dari hati dan jiwa Paulus yang membara. Paulus seorang hamba Tuhan yang saya rasa kalau ada orang di sekitar Paulus lalu bertanya, menurutmu Paulus itu orang yang seperti apa? Maka mereka akan berkata, dia seorang yang sangat ambisi dan sangat passionate. Dia orang yang menyala-nyala. Dia seorang hamba Tuhan yang tidak bisa dihentikan, yang tidak bisa dihalangi. Dia orang yang keras, tegas dengan pendiriannya. Dia seorang yang sangat ambisius. Dia hamba Tuhan yang menyala-nyala. Salah satu pernyataan Paulus kepada jemaatnya lah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bayangkan saudara, dalam melayani Tuhan itu Paulus punya prinsip harus dengan roh yang menyala-nyala. Saya nggak tahu apa filosofi saudara dalam melayani Tuhan. Paulus kalau melayani Tuhan harus hatinya menyala-nyala. Dan itu terlihat dari masa tuanya. Di masa tua Paulus dengan tangan yang gemetar, tubuh yang mulai rapuh. Tetapi akhir daripada hidupnya dia mengatakan apa? Yang hasratku, my passion,
My excitement, semangatku yang menyala-nyala ialah ingin mengenal Tuhan, ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan dia mengatakan, aku menganggapnya bahwa aku bukan seolah-olah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang di belakangku dan apa? Melihat ke depan, berlari-lari menuju panggilan surgawi. Ini sebuah ekspresi Paulus yang membara dalam hatinya, yang saya percaya membakar kembali semangat jemaat di Filipi untuk mereka melakukan yang lebih lagi bagi Tuhan. To do more. Dalam kesempatan ini, biarlah firman Tuhan ini menghentak kita untuk kembali melakukan bahkan lebih dari apa yang pernah kita lakukan bagi Tuhan. Apa yang menjadi hasrat Paulus? Apa yang menjadi passion dan juga ambisinya? Orang berkata jangan menjadi terlalu ambisi. Nanti kamu bisa stres, kamu bisa kecewa. Ada beberapa orang memang karena terlalu ambisi dia menjadi dikonotasikan terlalu negatif. Ada orang, pernah seorang senior saya mengatakan, saya termasuk orang yang sangat ambisi. Karena satu hal, kisahnya cukup menarik. Saya nggak perlu kisahkan di member ini. Tetapi firman Tuhan justru mempertunjukkan kepada kita bahwa para hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang berambisi dalam pelayanan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Apa hal yang perlu, yang sangat dan kita harus berambisi, seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi ambisi kita harusnya apa? Mengenal Tuhan. Ambisi artinya apa? Satu tekad yang kuat untuk meraih sesuatu. Satu tekad yang sangat kuat untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Masalahnya ialah ada beberapa orang ketika mereka ingin mencapai kesuksesan dalam dunia yang bersifat duniawi, mereka sangat ambisius. Tapi ketika mereka berkarir dalam pelayanan atau dipanggil Tuhan dalam pelayanan di gereja, mereka ambisinya nyaris tidak ada. Sehingga mereka apa? Ikut Tuhan biasa-biasa saja. Pernah dengar begitu? Nggak usah terlalu bersemangat lah, nanti kecewa. Lalu ada orang melihat kalau terlalu bersemangat, nanti dia aja, nanti dia kan biasa-biasa saja, biasa itu. Harusnya kita harus seperti jemaat apa? Yang kembali menyala-nyala seperti cinta mula-mula. Justru Paulus mengharapkan di masa tuanya, harusnya Paulus berkata, aku sudah kenal Tuhan, aku sudah tua loh. Jadi bedanya Paulus ini dengan hamba Tuhan, beberapa yang senior mungkin. Kalau kita berjumpa dengan Paulus, maka dia akan kembali, saya bisa bayangkan begini. Ada sebuah semacam eksperimen. Lalu dalam sebuah eksperimen itu dikatakan begini, andaikan kamu punya kesempatan bertemu dengan seseorang dan menghabiskan beberapa waktu untuk bercerita dengan dia, siapa yang Anda pilih? Ada yang berkata, saya akan ingin berjumpa dengan Plato. Saya akan ingin melihat pemikirannya. Ada yang berkata, saya ingin berjumpa dengan seorang Socrates. Saya ingin berjumpa dengan the Great Alexander. Tapi saya pikir, andai kita punya kesempatan berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, maka hamba Tuhan yang kita pilih seorang Paulus. Kita akan berada dalam satu ruangan dan dia akan berbicara walaupun sudah rambutnya semua putih, tangannya gemetar, tubuhnya yang lemah. Dia akan selalu memotivasi kita terus melayani, bahkan membuat yang lebih lagi. Dia akan berkata, apa mimpimu? Paulus akan bertanya, apa tujuan pelayananmu? Apa panggilanmu? Dan ketika saudara anak muda datang menyampaikan semua hasil saudara, maka dia tidak akan berkata terlalu besar. Dia tidak berkata begitu. Dia mengatakan apa? Lakukan lebih daripada itu. Do more. Bahkan dia akan berkata, walaupun aku tua, aku masih ingin berbuat lebih. Saudara bisa katakan, saudara bagaimana ekspresi saudara mengimajinasikan Paulus berkata berlari-lari, tapi pernyataan ini datang dari seorang yang tua. Bahkan kita yang muda pun kadang-kala enggan mengatakan berlari-lari dalam panggilan Tuhan. Betul ya? Makanya kita itu kalau berkaca dan melihat kepada Paulus kita malu. Yang tua seperti Paulus justru berkata apa? Aku berlari-lari menuju panggilan surgawi. Saudara, kata berlari-lari yang dipakai Paulus itu sebenarnya mengekspresikan apa? Ada enggak orang berlari-lari? Saya nggak bisa pula mengekspresikan.
Ada nggak orang berlari-lari tapi wajahnya pucat? Berlari-lari juga, cuma lemah begitu. Ya paling orang yang agak sedikit bencong lah mungkin kalau lari dia kita lihat nggak ada excited, lari pun gini-gini gitu ya. Orang yang berlari itu apa? Menyala-nyala, berkeringat, wajahnya merah. Yang dulunya pucat merah itu. Walaupun agak hitam dikit, hitamnya jadi kemerah-merahan. Karena dia excited. Paulus berkata bahwa dalam mengikut Tuhan, filosofi dia ialah harus menyala-nyala. Katakan amin. Ada lagu yang berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Lah Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau saudara nggak menyala-nyalain Tuhan, itu namanya melayani kurang maksimal. Paulus berkata, aku berlari-lari. Jadi walaupun dia punya ambisi, tapi dia punya passion, dia punya hasrat untuk melakukannya. Dan dikatakan yang dia inginkan ialah satu pengenalan akan Tuhan, ada satu kata di situ, dan mengenal kuasa kebangkitannya. Biasa saya coba jelaskan lebih detail. Kalau saya katakan begini, saya ingin mengenal Pastor Dohar dan Pak Gunawan. Saudara, kata dan di situ apa? Saya ingin mengenal apa? Dua hal atau dua sosok yang berbeda, betul ya? Saya ingin mengenal Pastor Dohar dan Pak Gunawan. Tapi kata dan di sini tidak seperti itu. Kata dan yang dimaksud di sini lebih kepada yaitu sebuah penjelasan. Aku ingin mengenal, hasratku mengenal Kristus, yaitu kuasa kebangkitannya. Apa yang diinginkan oleh Paulus dari Kristus? Bukan hanya berkat semata. Bukan hanya hal-hal yang hebat. Tapi yang diinginkan oleh Paulus dari Kristus adalah ada satu kuasa, yaitu kuasa kebangkitan. Pertanyaannya, what is that? Apa kuasa kebangkitan? Orang berkata kuasa kebangkitan itulah berarti suatu kuasa yang dimiliki Kristus ketika dia membangkitkan Lazarus. Benarkah? Bukan itu yang diingatkan Paulus. Walaupun Paulus pernah membangkitkan yang mati dalam pelayanannya. Saudara ingat kisahnya itu? Siapa yang ingat? Ada jemaat yang pernah mati, pingsan atau matilah, lalu dibangkitkan oleh Paulus. Itu Paulus bangkitkan karena apa? Saya rasa kalau dia mati biasa, Paulus tidak bangkitkan itu. Kenapa dibangkitkan? Itu karena seorang mendengarkan khotbah Paulus sampai subuh, akhirnya jatuh dari lautan mati. Jadi hati-hati saudara kalau dengar khotbah sampai ngantuk, bisa mati loh. Jadi kalau ngantuk saudara mending cuci muka, jangan sampai jatuh ke lantai, itu fatal. Alkitab mencatat sebuah pengalaman, yaitu seorang jemaat yang masih muda mendengarkan Paulus. Maka saya katakan begini, Paulus itu kenapa saya katakan hamba Tuhan luar biasa. Bayangkan dia khotbah dari pagi sampai subuh. Itu pendeta yang gila. Pernah saudara ikut seminar dari malam sampai subuh? Saya pernah ikut seminar tapi hanya setengah jam saja, maunya kopi break. Kalau saudara ikut seminar, apa yang saudara tunggu-tunggu? Sesi 2 atau kopi breaknya? Oke jujur lah, kopi break ya. Mana kopi breaknya ini? Orang mendengar Paulus seminarnya berjam-jam sampai larut pagi. Alkitab berkata sampai subuh, akhirnya seorang anak muda ini sudah lelah bekerja. Bayangkan dia hebat juga anak muda ini. Mungkin dia seorang buruh sudah kerja malam. Dia kerja lalu dengar firman. Dia duduk persis di jendela. Bukan di lantai 1, mungkin lantai 2. Mungkin Paulus tidak peduli dengan jemaatnya. Ada juga gak enaknya Paulus ini. Jadi udah ngantuk pun jemaatnya, dia kok aja terus berapi-api. Akhirnya anak muda ini jatuh. Puak! Dengar kok dia jatuh, mati. Paulus apa? Saudara apa yang lakukan Paulus? Menurut saudara coba tebak apa yang lakukan Paulus? Paulus turun, didoakan yang mati itu, bangkit, dilanjutkan dia lagi khotbah. Ini baru orang yang punya passion. Dilanjut lagi. Saya bisa menduga anak muda yang baru mati itu dibangkitkan. Mungkin saja terus lalu ikut lagi dia mendengar khotbah dan tidak ngantuk lagi. Salah satu kisah yang paling menarik dari kitab adalah kisah itu. Itu di Kisah Para Rasul. Nanti cari ya. Di mana ini yang dibilang Pak Bonar ini? Ada satu orang muda lalu dengar khotbah, ngantuk, mati, dibangkitkan, dilanjutkan lagi khotbahnya.
Itu seorang hamba Tuhan seperti Paulus. Tapi bukan kuasa kebangkitan itu yang diinginkan Paulus. Ketika berbicara tentang the power, kuasa, Paulus punya paham bahwa ada kuasa politik yang dimiliki oleh Romawi. Yahudi punya kuasa, itu agama mereka. Mereka menyombongkan agama itu. Itu makanya pada waktu itu Yahudi menganggap tidak ada agama yang paling benar selain agama mereka. Jadi kalau saudara punya tahu ada agama di negara ini yang cukup ekstrim, melampaui itulah keekstriman agama Yahudi. Mereka hanya punya paham, hanya ada satu Allah di dunia itu, yaitu Allah Yahudi. Jadi itu power mereka. Yunani punya power apa? Pengetahuan, filsafat, hikmat. Tapi bukan itu yang diinginkan Paulus dalam hidupnya. Dia mengatakan, I want the power of Christ. Saya ingin kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya. Mengapa itu yang diinginkan Paulus? Dikatakan apa? Supaya di akhir zaman aku beroleh kebangkitan. Saudara, pengharapan dunia ini ada pada satu kata. Pengharapan dunia ini satu kata, hanya ada satu kata, yaitu kebangkitan. Yaitu kebangkitan Kristus. Dan dalam pengharapan itulah kita kelak di akhir zaman akan dibangkitkan. Saudara sebagai manusia, saya sebagai manusia, kita berapa umur sebenarnya? Berapa lama kita tahan di dunia ini? Saya tidak tahu Pak Gunawan sudah berapa umurnya. Tapi mungkin Pak Gunawan di antara kita yang hadir di sini salah satu yang paling senior. Saya sudah hampir setengah perjalanan saya habiskan. Dan katanya yang paling mahal di dunia ini bukanlah uang, tapi waktu atau umur yang tidak bisa kita kembali beli. Kalau waktu saudara bisa beli kembali, maka saudara bisa menambah usia sesuai dengan selera saudara. Katakanlah saudara sudah usia 35 tahun, lalu saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau beli usia saya 35 tahun, balikkan kembali. Seperti nol, artinya gandakan usia saya yang sudah saya tinggalkan. Tidak bisa. Kita akan berakhir. Tapi di akhir puncak itu apa yang kita harapkan? Sebuah kebangkitan. Dan Paulus mengatakan, supaya pada akhir zaman aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Berarti tidak semua orang mati akan mengalami kebangkitan. Halo? Hanya orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan di dunia ini yang akan mengalami kuasa kebangkitan dari kematian. Yaitu siapakah mereka? Mereka yang mengalami kuasa kebangkitan. What is that? Apa itu? Dalam Roma pasal 6 dikatakan kuasa kebangkitan itu, itulah yang berseru yang mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Yaitu kuasa yang mematikan dosa dalam diri kita, yang membawa kita dari manusia lama menjadi manusia baru, yang mempersembahkan hidup kita menjadi manusia yang memuliakan Tuhan. Hidup yang kita persembahkan bagi Tuhan. Hidup yang berperang dengan dosa yang kita menang. Yaitu satu kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa yang mematikan dosa itu. Kalau kuasa politik itu, saudara kalau belajar sejarah peradaban dunia ini, salah satu peradaban kerajaan yang paling lama berkuasa itulah kerajaan Romawi. Itu dikenal. Bahkan sampai hari ini pengaruh mereka terus. Kalau saudara melihat artistik, bangunan-bangunan yang megah di Eropa itu peninggalan apa? Itu merupakan legasi yang ditinggalkan oleh Kekaisaran Romawi. Bangunan-bangunan yang megah. Tapi saudara lihat, power dari Romawi itu berakhir. Power politik itu berakhir. Orang-orang dunia ini ingin menjadi orang hebat, punya power, itu berakhir. Ada satu power yang tidak pernah berakhir, itu kuasa dari kebangkitan Kristus. Dan itu yang kita inginkan, yang membawa kita menjadi orang yang bernilai. Orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita bersemangat untuk itu. Ada satu kerinduan dari dalam diri kita. Tuhan mau pakai aku menjadi orang yang benar. Orang yang mengasihi Tuhan. Pakai aku untuk bisa menang dari dunia ini. Dan yang kedua dikatakan di sana. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya membahasakan ini dengan satu ambisi atau sebuah hasrat yang kuat dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Ini yang membuat Paulus itu tidak pernah mundur. Paulus pernah berkata, walaupun setelah lahiriah kami merosot, tapi secara batini dan rohani kami terus diperbaharui dan semakin indah. Apa yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Bedanya orang yang tidak percaya
semakin dia tua, semakin lemah dan semakin putus asa. Tapi orang yang dekat Tuhan, semakin dia tua, dia semakin merasa dia kuat dan semakin diperkuat Tuhan dan semakin diperindah. Jadi beda sebenarnya. Kalau dunia kan menolak tua, setuju enggak? Ada di sini mau cepat tua? Ada di sini mau muda aja terus? Jujur aja, saya semuanya sebenarnya. Kalau bisa gini-gini aja sampai usia 70 tahun. Bayangkan kalau Pak Bonar usia 70 tahun masih begini freshnya. Menarik ya, tapi nggak mungkin itu. Orang percaya tidak melihat kepada fisik, itu kata Paulus. Tapi mereka fokus kepada batin yang semakin dibaharui. Jadi orang percaya semakin dia tua, harus jadi semakin indah. Bukan semakin tua semakin apa? Bukan semakin yang lain. Dia semakin tua semakin nampak keindahan kemuliaan Tuhan. Itu baru orang yang dewasa dalam Kristus. Jadi coba saudara lihat ke belakang dulu. Coba hitung usia saudara. Tentu sekarang hari ini saudara lebih tua dari tahun yang lalu. Mana yang lebih indah? Oh aku lah Pak, aku kan lebih ganteng. Mungkin Pak Gunawan bilang begitu. 10 tahun yang lalu saya salah satu pemuda yang paling tampan di tanah karunia. Benar. Tapi kalau sekarang itu udah banyak Pak yang mengalahkan itu. Tapi harusnya berani berkata apa? 10 tahun yang lalu saya sekarang lebih indah di hadapan Tuhan. Jiwa saya terus dibaharui. Kuasa kebangkitan ini terus bekerja dalam hidup saya. Dikatakan di sana ialah yang ku kehendaki ialah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan itu sebuah ambisi. Dan dikatakan oleh Paulus, dalam hal ini aku melupakan di belakang, mengarahkan diri ke depan dan berlari-lari. Artinya Paulus ketika dia diberikan sebuah pelayanan, dia punya paham bahwa pelayanan ini harus dilakukan dengan semangat yang berkobar-kobar. Dengan ambisi yang kuat. Saya sebenarnya kalau saudara tanya, salah satu kerinduan saya dalam panggilan Tuhan ini adalah menanti anak-anak muda punya ambisi yang kuat dalam pelayanan. Dalam pekerjaan Tuhan, katakan dong, amin. Ya, ini anak muda di persis depan saya. Saya bisa bayangkan kalau saudara punya ambisi dalam pelayanan Tuhan, dahsyat saudara dipakai Tuhan. Jangan tunggu sampai tua. Jangan tunggu sampai sudah tidak ada kekuatan lalu saudara bilang, Tuhan pakailah aku seluruh hidupku. Semua akan kupersembahkan bagimu Tuhan. Tuhan bilang, di mana kamu waktu mudamu? Justru waktu masih muda kita punya energi yang begitu kuat, ambisi yang kuat, passion yang kuat. Kita pakai itu untuk kerajaan Tuhan. Maka Tuhan akan memakai kita dengan dahsyat dan hebat. Saat ini terjadi itu, bangkit dari gereja ini. Anak-anak muda yang punya ambisi dalam pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Tidak harus saudara jadi pendeta, no. Tapi justru ketika Tuhan pakai saudara dalam pekerjaan saudara, dimanapun saudara hadir, ditempatkan Tuhan, ada satu hasrat yang kuat, ingin nama Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan saudara itu, saudara akan bekerja dengan maksimal, Tuhan akan pakai saudara dengan hebat. Itu yang katakan Paulus, berlari-lari menuju panggilan. Ada satu kekuatan, ada satu hasrat yang kuat ketika kita dipercayakan sebuah pelayanan. Paulus membuktikan itu. Ketika kita coba membaca profil Paulus, maka kita mungkin yang lelah, jenuh melihat perjalanan Paulus begitu capek. Dikatakan, bahkan satu pengalaman dia dikatakan pernah dia dan timnya itu terapung-apung dalam sebuah kapal. Akhirnya mereka harus puasa terpaksa. Dan salah satu pengalaman Paulus ialah ada satu nabi pernah bernubuat. Jadi ini kisahnya, Paulus akan menyeberang ke satu pulau dan dia akan melanjutkan pelayanan misinya. Lalu dia singgah kepada satu hamba Tuhan yang bernama Filipus. Lalu hamba Tuhan itu menjamu dia. Anak dari Filipus ini ada berapa orang? Salah satunya ialah mereka itu orang yang terlibat dalam sebuah pelayanan nubuat. Lalu di tempat itu ada yang bernama Gaius kalau saya tidak salah. Dia bernubuat tentang pelayanan Paulus dan dikatakan apa? Dia mengikatkan ikat pinggang Paulus dan berkata kepada Paulus, demikianlah pelayananmu nanti, kamu akan ditangkap dan dibunuh. Nah, mereka berharap Paulus tidak berangkat karena berbahaya bagi dia. Tapi apa kata Paulus menjawab itu? Dia tidak melawan nubuat itu. Tapi dia justru katakan apa bahasanya? Aku tidak peduli dengan ambisi dan pelayanan dan passion saya. Kalau Tuhan sudah panggil saya, mati pun saya siap. Saudaraku, ada satu yang hilang dari kita ialah kita kehilangan ambisi dan passion untuk melakukan sesuatu. Dan ironisnya, kita kehilangan itu dalam sebuah pelayanan.
Kalau saudara punya passion dan ambisi dalam pekerjaan saudara, harus saudara melakukannya dengan begitu semangat. Saudara kembali bangun pagi dengan hati yang bersukacita. Saudara berangkat ke pekerjaan itu sama bertanya, belakangan ini seperti apa? Apakah saudara masuk kepada jebakan rutinitas? Ya kalau bisa sih libur aja terus. Atau saudara di hari Senin berat untuk berangkat, saudara sedang kehilangan passion dalam pekerjaan saudara. Saudara sedang kehilangan passion dalam pelayanan. Saya ingin membawa saudara ke satu pengalaman gereja yang luar biasa, tapi Tuhan kecam, yaitu jemaat di Efesus. Kita buka dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua saya bacakan kepada kita. Ini kisah dari jemaat yang luar biasa. Tapi walaupun dia hebat, firman Tuhan menegur mereka. Wahyu pasal yang kedua, Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Apa itu? Baik jeripayamu. Jadi ini jemaat yang berjeripayah, yang bekerja keras, maupun ketekunan. Bayangkan, mereka sudah berjeripayah juga tekun. Ya. Ini jemaat yang harus diteladani. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Nah ini jemaat ini tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Ini memang jemaat ini gereja ini, jemaat yang hebat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Bayangkan, bahkan hamba Tuhan pun mereka uji. Ini jemaat yang hebat. Nah kalau saya ini khotbah di gereja Efesus ini saya takut. Karena saya khawatir mereka akan menilai saya ini hamba Tuhan yang benar atau tidak. Mereka mencobai rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi mereka tahu ini rasul atau tidak. Itu jemaat ini luar biasa. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Nah jemaat ini sebenarnya bahkan dalam penderitaan tantangan mereka tidak goyah. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, engkau telah sabar dalam penderitaan dan karena namaku, dan engkau tidak mengenal rasa lelah. Jadi jemaat ini lagunya itu, lagu usahakannya lagu Jangan Lelah Bekerja di, itu jemaat ini suka sekali lagu itu. Karena katakan mereka tidak kenal lelah. Tapi empat sangat mengagetkan, dikatakan apa? Namun demikian aku mencela engkau. Mengapa? Mengapa jemaat yang begitu giat, jemaat yang bekerja keras, jemaat yang tahu pengajaran yang benar, jemaat yang tidak kenal lelah, tapi mendapat teguran yang keras. Mengapa? Dikatakan karena engkau telah apa? Meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan karena itu bertobatlah, lakukanlah kembali cinta mula-mula itu. Jemaat di Efesus ditegur oleh firman Tuhan karena apa? Mereka meninggalkan cinta mula-mula mereka. Mereka meninggalkan yaitu passion mereka. Jadi lihat, sebenarnya bukan cinta mula-mula itu yang meninggalkan mereka. Halo? Mereka meninggalkannya. Jadi firman Tuhan berkata apa? Ambil kembali cinta mula-mula itu. Artinya begini Bapak Ibu. Saudara pernah mengalami cinta mula-mula ya? Saya pernah. Tadi saya sudah kisahkan. Tapi tidak apa-apa saya kisahkan sekali lagi Dian. Ketika Tuhan memanggil saya sekitar tahun 2008 yang lalu, saya masih ingat. Masih sama momennya dengan Pastor Dohar. Tahun 2008 kami dipanggil Tuhan. Momennya persis sama momentumnya. Pastor Dohar dipanggil Tuhan, lalu saya juga dipanggil Tuhan dalam panggilan yang sama sebagai hamba Tuhan di tahun 2008. Saya mengalami cinta mula-mula yang sangat membara. Tidak kenal lelah. Salah satunya ialah saya langsung meresponi panggilan Tuhan di sekolah hamba Tuhan. Pernah cerita, saya menghabiskan hari-hari saya itu untuk Tuhan. Mempelajari firman Allah, berdoa, kadang-kala berpuasa, menyampaikan firman Tuhan, menginjili. Jadi salah satu pengalaman saya yang tidak bisa lupakan dalam cinta mula-mula itu ialah pernah satu ketika saya berangkat untuk weekend. Ya, jadi Pak Leo juga ada itu ya. Dia adik kelas saya itu. Mungkin dia kenal juga saya waktu itu.
Dan kalau saudara tanya siapa Pak Bonner dia Serama, tanya saja dia. Lebih lengkapnya nanti. Betapa saya bersemangat. Ketika itu saya berdoa kepada Tuhan. Dengan polos saya katakan, Tuhan saya akan weekend, saya akan melayani ke Brastagi. Engkau rapi hambamu ini. Lalu saya berangkat. Saudara, saya berangkat dari Tanjung Anom. Tidak ada lagi kursi. Pada jadi saya harus naik ke mobil sinabung. Kalau tidak murni atau sinabung sutra itu. Saya naik di atas tarup itu. Saudara tahu ya, pernah mengalami itu. Tidak ada lagi kursi, harus naik ke atas. Jadi saya naik. Saudara, dengan hati yang menyala-nyala, saya naik itu sudah sekitar jam 5 sore. Lalu di samping saya ada anak muda, persis duduk di samping saya, dan ada bapak-bapak di samping saya, di atas mobil ini. Apa saudara lakukan? Karena hati saya menyala-nyala untuk Tuhan, saya injili anak muda ini persis di atas mobil taruh itu. Orang melihat kami berdua ini. Mereka bingung, ini siapa anak muda ini? Dari mana ini kok begitu berani? Saya sampaikan firman Tuhan, saya sampaikan Injil kepada dia, dan saya doakan satu pengtangani dia, dia menangis. Dan orang melihat kami, menyaksikan kami, dan saya tidak peduli. Dan ternyata anak muda ini adalah orang Karo, marga, saya lupa waktu itu marga Gin atau Tarikan, dia seorang Muslim. Saya tidak nyangka dia orang Muslim. Tapi akhirnya saya tuntun dia menerima Yesus, dan dia sampai terharu, orang melihat kami, sampai kami turun. Saya harus turun duluan di Bukit Kubu karena saya turun langsung pelayanan. Apa yang saya alami? Saya mengalami sukacita yang luar biasa karena saya bisa melayani hamba Tuhan, anak muda ini. Saya tidak tahu, semoga satu kelak kami bisa ketemu dengan dia. Itu sekitar 10 tahun lebih yang lalu. Saudara bisa lihat, ketika saya mengalami ambisi dan passion dalam Tuhan menyala-nyala, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya tidak peduli. Karena saya punya apa? Roh yang menyala-nyala. Itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua yang saya ingat adalah waktu itu kami masih gereja di Bukit Kubu. Saudara tahu Bukit Kubu? Dan salah satu yang saya injil, yang saya sampaikan firman Tuhan kepada orang di sana ialah pemilik hotel itu. Itu cukup ekstrim, Pak. Itu gila. Tapi apa yang membuat saya melakukannya? Saya mengalami passion dari Tuhan. Ada roh yang menyala-nyala. Itu adalah kasih mula-mula yang dikatakan firman Tuhan tadi. Waktu itu ialah tugas saya waktu itu, kalau Pastor Lohar ada tugasnya, tugas saya waktu itu hanya menyapu gereja. Pastor tahu itu. Jadi setiap Sabtu, saya sudah tahu tugas saya. Saya berangkat pagi-pagi ke Bukit Kubu, nyapu gereja, ngepel, lalu merapikan apa? Kursi. Lalu waktu setelah saya melakukan, saya keluar dari pintu itu, saya lihat pemilik hotel di sana, di Bukit Kubu itu. Saya jumpai, persis di taman Bukit Kubu itu, di depan resepsionis itu. Saya jumpai bapak itu. Saya sampaikan firman Tuhan. Saya tumpang tangani seorang pemilik hotel. Saudara, siapa saya waktu itu? Pemuda anak seminari yang berusia belia sekitar 20-an. Masih ingusan. Saya berani tumpang tangan kepada seorang manajer pemilik hotel. Saya doakan dia dan dia menangis. Saya tuntun dia menerima Yesus. Hari ini dia sudah meninggal. Saya mengingat pengalaman itu. Itu kalau kita punya passion. Sama bertanya kepada saudara. Saudara masih ingat cinta mula-mula saudara seperti apa? Firman Tuhan berkata, bertobatlah, kembali lakukan cinta mula-mula itu. Artinya apa? Sebenarnya kita yang meninggalkan, bukan cinta mula-mula itu meninggalkan kita. Dia masih ada. Kita hanya kembali ingin mengambil, get it back. Ambil itu kembali, lakukan. Kalau tidak, Tuhan berkata, aku mengambil cawan itu daripada. Paulus berkata, aku berlari-lari menggenapi panggilan itu. Saya melihat bahwa apa yang membuat jemaat di Efesus itu, orang yang menyala-nyala, orang yang bekerja keras, tidak kenal lelah, tapi kehilangan cinta mula-mulanya, mereka tinggalkan. Apa yang membuat beberapa penaksir malah sulit menemukan di mana? Karena tidak ada celah mereka. Mereka orang yang tekun. Mereka pekerja keras. Mereka tidak kenal lelah. Tapi kenapa mereka meninggalkan cinta mula-mula? Besar kemungkinan ada satu kata yang membuat mereka kehilangan cinta mula-mula itu ialah rasa kecewa. Dikatakan di situ, engkau mencobai rasul yang sebenarnya terbukti bukan rasul. Besar kemungkinan inilah membuat jemaat itu mereka kecewa. Bapak Ibu, jangan
sepele dengan kata kecewa. Kecewa itu membunuh atau menghancurkan passion saudara, semangat saudara. Dan itu mungkin yang membuat saudara hari ini mulai lemah dalam ikut Tuhan. Mulai menarik diri dari pelayanan. Mulai jenuh dan berkata, sudahlah. Kalau saudara melihat orang lain Tuhan, mungkin saudara berkata, aku sudah pernah dari situ kok. Itu merupakan ekspresi orang yang pernah kecewa. Saudara bertanya kepada saya, Pastor Bonar pernah kecewa? Berapa kali? Saya sering kecewa. Tapi saya tidak membiarkan kecewa itu menghancurkan passion saya dalam melayani Tuhan. Saya tidak ingin kecewa itu mengambil semangat saya dalam melayani Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalaupun kita kecewa, bukan berarti kita harus menyerah. Dan berarti kita meninggalkan cinta mula-mula. Saya menyapa kita hari ini. Saudara pernah kecewa Tuhan? Kecewa karena apa? Mungkin karena keluarga. Kecewa karena rekan kerja. Atau kecewa karena, mohon maaf, karena hamba Tuhan. Sehingga itu membuat saudara ciut melayani Tuhan. Hari ini saya berkata, kembalilah. Lakukan pekerjaan Tuhan. Dan lakukan kepada cinta mula-mula. Amin. Tuhan firman Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama.